Terima kasih Pak atas waktunya, udah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol bersama kita. Ya, Eh, Gimana Pak kesibukannya hari ini? ya, Kesibukannya gimana hari ini? Apa lagi sibuk atau enggak? eh, biasa kesibukan di kantor. Kemarin Hmm. sudah selesai masakan tugas. Hari ini kebetulan di kantor Hmm. ada serah terima jabatan beberapa Hmm. komandan-komandan detasmen yang harus kita ikuti. Hmm. Eh, Panggilnya Gogor aja, Mas. Eh, yang Oh, siap, siap, siap Pak Gogor. Hmm, Siap. pernah ditelepon atas nama Imam, saya nggak kenal, saya lupa kalau nama saya ada Imam. Takut imam yang maaf menteri lagi. Iya makanya. Aduh. Ya gitulah Siap, kira-kira. siap Pak Gogor. Ya, Siap, siap, siap. Gini Pak Gogor, kita mau ngobrol-ngobrol nih seputar pengalaman Pak Gogor kemarin dipercaya kan memimpin upacara detik-detik kemerdekaan, apalagi di depan presiden, walaupun kondisinya agak berbeda seperti tahun-tahun sebelumnya. Tahun ya ini betul. kelihatan agak lebih sepi gitu loh ya, nggak. Ap- eh, Perasaannya apa sih Pak? Bisa memimpin upacara terus di depan Pak Presiden? Wah, perasaannya bagi saya bangga banget ya. Bangga terus syahdu gitu ya. Karena memang dari kecil saya udah pengen jadi danub gitu ceritanya ini. Dari kecil tuh saya udah pengen jadi paskibraka, udah pengen jadi komandan upacara gitu di istana gitu. Jadi Oh iya, eh, iya beneran. Jadi mungkin banyak dreams orang. come true lah Pak istilahnya. Iya, wah kamu udah kecape aja makanya kamu bilang begitu. Enggak, beneran. Itu saya dari kecil tuh pengen jadi paskibraka, lihat yang bajunya kalau lagi langkah tegap tuh kan merah putih gitu ya, putih gitu dia begini-begini Iya gitu kan. betul. Terus habis itu lihat Pak Danupnya kalau laporan tenang, suaranya enak gitu kan ya. Enggak kayak kalau pas lagi kita dengar Betul. laporan-laporan pas lagi kita sekolah gitu. Laporannya kenceng-kenceng gitu. Wah, kayaknya bagus sekali ini. Jadi ya bangga banget Mas itu. Bangga ya Pak. Hmm. Eh Kalau boleh tahu Pak, sebelum terpilih itu ada proses atau seleksi nggak sih Pak? Oh, ada. Jadi ada. Eh, Proses seleksi itu dilaksanakan yang pertama tuh pada 14 Juli itu Gartap Gartap itu Garnison Tetap Jakarta, Mas. Garnison Tetap 1 di Jakarta yang tepatnya di sebelahnya Makostrat, depannya Stasiun Gambir. Itu mereka mengeluarkan Betul. surat telegram untuk kepada masing-masing angkatan, darat, laut, udara, polisi untuk mengirimkan calonnya Perwakilan untuk mengikuti terbaiknya gitu. ya mengikuti seleksi. Hmm. Nah, terus eh kebetulan karena saya posisi saya di Mabes TNI, Angkatan Darat juga mengirimkan Angkatan Darat mengirimkan dua, Mabes TNI juga mengirimkan perwakilannya satu, sehingga di Hmm. Garnison tetap itu terpilihlah 9 orang dari masing-masing angkatan. Oh. Tahun-tahun sebelumnya sampai 16 Mas, masing-masing angkatan 4. Oh gitu. Hmm. Ya, tapi karena tahun ini juga uh, idenya dari Bapak Presiden itu adalah minimalis ekstrim. Jadi Minimalis tema, ekstrim. iya, itu yang terucap dari saya kebetulan karena jabatan saya Asopas Pampres, kemudian mengikuti Betul. beberapa kali rapat awal panitia pembentukan HUT ke-75 ini, itu beliau mengatakan upacara tetap dilaksanakan tapi dengan minimalis ekstrim. Makanya Hmm. pada saat itu kemudian kita Ekstrimnya diseleksi. apa ya Pak kalau boleh tahu? Minimalisnya tuh ekstrim banget Mas. Kalau biasanya uh, upacara itu sampai 400, 450, bahkan bisa sampai 500 peserta Hmm. upacaranya aja. Ini cuma 20 kan ekstrim Betul betul. banget itu. Nah, Iya. jadi Oh itu maksudnya ekstrim. iya, tidak ada upacara yang satu peleton itu. Kalau di TNI, Polri itu Mas, kita punya standar satu peleton itu adalah 30 orang. Nah, kemarin Ya. satu peleton itu bahkan cuma 4 orang. Jadi bahkan 4 satu orang regu betul. tidak ada itu. Satu regu kan biasanya 10 ya. Nah, ini kita Iya cuma iya 4 iya. orang gitu. Makanya dibilang ekstrim itu Nah akhirnya. ini Nah, ini Pak, kan tadi Pak Gogor bilang minimalis ekstrim, tidak Hmm. seperti biasanya, hanya Ya, orangnya cuma sedikit. Tapi latihan tetap ada kan ya Pak? latihan Persiapan nih, tetap. latihan. Latihan tetap. Kita Dimulai latihan. kapan ya Pak? Kalau latihan masing-masing sudah mulai lama. Saya sudah mulai melatih diri untuk itu sudah lama. Kemudian kalau latihan bersama dengan Paskibra itu kita mulai latihannya tanggal 10
itu mepet banget. Biasanya tidak seperti itu. Biasanya 1 bulan sebelumnya kita sudah panitia itu sudah mengumpulkan semua paskibraka dari masing-masing provinsi, kemudian pas pampres yang sebagai pasukan 45 yang merah putih itu juga sudah bergabung di Cibubur itu udah 1 bulan sebelumnya. Gitu. Oh, yang kali ini cuma sekitar 1 mingguan ya, Bro? Tadi, sorry. Iya, dari mulai tanggal 10, 11 latihan bersama, kemudian 12 kita gladi untuk AKRS, 13, 14 kita udah gladi kotor di istana, 15 gladi bersih, 16 hari tenang, 17 sudah pelaksanaan. Waduh, 7 hari full konsentrasi. Betul, 7 kali itu kita sama sekali nggak ada istirahatnya berarti. Aduh. Nah, ini Pak, kan mepetnya waktu dengan persiapan dan latihan-latihan yang harus dijalani itu selama waktu yang mepet itu pasti kan ada cerita-cerita lucu atau ada cerita-cerita menarik nggak Pak di balik selama pelaksanaan latihan yang sangat mepet itu? Cerita kalau yang jelas pengalaman kita sih masalah protokol kesehatan ya. Protokol kesehatan itu kita mau kumpul di Gartab, tes seleksi di Gartab, kita harus rapid, ya kan? Terus di Bubur kita harus swab gitu ya. Jadi ya sampai benar-benar swab itu udah, ya cerita menariknya sih masalah swab Mas. Kita swab kan hidung ya. Karena nggak nyaman ya Pak? Iya kan, kebetulan kita di Pas Pampres harus steril terus kan. Jadi beberapa kali saya sudah pernah ngalamin swab gitu. Saya bilang, begitu dibilang kan bilangnya 5 detik biasanya itu kan. Dibilang, nah ini pas lagi tes itu dia tes, saya masukin ya Pak, katanya masukin gitu kan, dia ngitung 1, 2, 3, kita udah mau narik ternyata saya putar ya Pak, aduh itu kan di hidung ini kan ketinggalan lama gitu, jadi ya tapi nggak masalah sih, ya masalah tes itu aja, kita harus protokol kesehatan harus kita jaga terus soalnya gitu. Ini Pak, untuk tadi kan Pak Gogor cerita soal pertemuan dengan 3 paskibraka ya Pak, kalau nggak salah 3 kan yang pengibar bendera. Betul. Pilih akhirnya cuma 3 kan ya. Nah itu kan cuma seminggu, sempat ngobrol nggak sih Pak? Kan anak-anak masih anak-anak muda nih Pak. Mungkin ada kesan atau mungkin apa yang Bapak lihat dari mereka ini, karena kan dari daerah, satu dari Aceh, satu dari NTB, satu lagi aku lupa dari mana gitu. Iya betul. Jadi mereka sebetulnya ada 8 Mas. Oh, 8. Ada 8. Disiapkan 3 untuk main pagi, 3 untuk main sore, dan 2 untuk cadangan. Gitu. Jadi, gitu. Ya. Nah, yang saya tangkap dari mereka itu adalah mereka tuh excited banget karena belum pernah sejarahnya yang namanya paskibraka itu 2 kali main di istana. Karena setiap tahun pasti berubah. Tapi karena dengan adanya COVID ini, akhirnya yang terpilih dari mereka kemudian dipilih lagi untuk tahun 2020 kan gitu. Makanya pada saat pengukuhan baru terjadi ceritanya dikukuhkan tahun 2019, dikukuhkan lagi tahun 2020 kan begitu. Ya jadi mereka excited banget situ, sampai mereka kesannya saya bisa mematahkan mitos bahwa paskibraka harus 1 kali. Ternyata saya 2 kali masuk istana, mereka 1 kali. Oh iya, baru kali ini berarti ya kejadian ya, itu ya Pak? Baru kali ini, dan hanya 3 orang. Dan kalau menurut saya mungkin sepanjang pengetahuan saya, yang namanya di tengah pasukan yang bagian pengibar sama itu kan cowok semua ya. Kecuali yang kalau bendera ngambil dari yang tengah pembawa bendera kan, ambil dari presiden, nanti diserahkan ke yang cowok 3 ini kan. Nah ini kan dia yang megangin bendera, kemudian dikibarkan, terus dia pegang talinya supaya tidak goyang, itu kan si cewek ini gitu. Dan itu kan butuh kekuatan juga gitu. Iya, menarik benderanya agar kan ini kalau pengalaman saya di sekolah dulu ya Pak, sering kejadian itu benderanya terbalik gitu kan. Iya, itu kan latihannya ya, walaupun yang udah sering, tapi kalau untuk momen-momen yang seperti ini kan yang namanya rasa gugup pasti ada nggak Pak mereka curhat ke Bapak atau ke teman-teman di camp latihan itu, aku takut gagal pas nariknya, takut salah atau apa gitu, apa mungkin dikasih arahan dari Bapak dan teman-teman? Kalau ngasih arahan ke mereka sih enggak, karena mereka juga sudah 1 tahun sebelumnya kan sudah ya. Tapi saya bisa memahami itu gitu, karena sama dulu kita juga Pak
saya waktu Taruna kan ada namanya tim bendera ya. Tim bendera itu benar-benar bertanggung jawab atas terbukanya bendera itu benar-benar tidak kebalik gitu. Satu tidak kebalik tali, ya kan, yang putih jadi di atas, yang dicantolin putih jadi di atas, sama ya kan bisa jadi itu. Sama ngibarinya, jadi dia melintir harusnya tali benar karena di atas putih di bawah, tapi dia terbalik begini gitu. Nah itu kita kemarin ngasih tahu juga. Kalau saya selalu ngasih tahu ke anggota ataupun saya juga kasih tahu ke mereka di sela-sela latihan. Saya bilang cuma begini, nanti main persis pada saat kamu latihan. Nah, pada saat kamu sekarang latihan ini, kamu harus merasa kamu main gitu. Nah, jadi pada saat latihan kamu harus merasa kamu bertugas. Nanti pada saat bertugas, tenang saja, laksanakan seperti pada saat latihan. Itu saja. Itu yang juga saya lakukan gitu. Jadi fight as you train dan train as you fight kan gitu kan. Gitu. Sebagai TNI yang mentalnya luar biasa, ada perasaan deg-degan juga nggak sih kemarin pas jadi komandan upacara? Deg-degan tuh harus ada, itu kontrol kita untuk tidak sombong. Jadi betul. Kalau kita ngerasa wah saya pasti bisa, itu nanti kita jadi nggak kontrol. Nah, tapi kalau kita deg-degan, itu jadi kita aware. Oh, saya biasanya salah di sini. Saya biasanya gugup pada saat saya balik kanan, kemudian pedang saya terlalu tinggi misalnya. Itu jadi peringatan bagi kita. Kemudian maju pada saat laporan itu saat yang paling krusial, Mas, pada saat laporan itu. Betul. Ya kan? Yang pertama adalah dari batas rumput itu ada kayak selokan itu di sana. Itu kalau kita langkah kita nggak pas 3, pasti kita nanti kaki kita akan nggak nyaman gitu kan. Kemudian konsentrasinya harus kemudian langkah di paling depan, ujung depan Pak Presiden itu saya harus jatuh, harus kaki kiri misalnya. Itu kan harus kita ngitung tuh. Leader 21 sampai sebegitunya Pak ya? Iya, karena kalau terlalu cepat berhenti, maka terlalu jauh dengan Presiden. Salah berhenti 2 kali langkah lagi, harus 23, itu jadi terlalu dekat, Presiden jadi terlalu menunduk. Tapi kalau kita jatuhkan di kaki kanan, pedang kita nanti berhentinya nggak bagus. Nah gitu. Jadi kalau kalau Mas lihat di videonya itu pasti jatuhnya kaki kiri, tangan kanan di depan, pedang baru ditarik ke bawah. Baru pedangnya ditarik ke atas. Krusial. Kemudian jadi laporannya kan laporannya juga panjang. Iya, laporannya juga panjang. Kan nggak boleh salah itu. Lapor upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-75, kan gitu kan. Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020. Bisa jadi pas lagi ngomong hari ulang tahun kemerdekaan, kan bisa salah tuh. Iya. Karena hari ulang tahun ke-75 kan gitu kan. Ke-75 betul, Pak. Tadi saya juga opening beberapa kali salah. Betul. Karena orang bilang Dirgahayu 75, padahal salah gitu. Dirgahayu sama selamat kan beda gitu ya. Nah, yang model-model begitu kita kalau ini kan bener nih cerita di balik upacara HUT ke-75 RI, ya, kan begitu kan? Iya, betul. Pak. Ini saya 75. Nah, gitu. Tadi saya ngomongnya salah pas opening, Pak. RI ke-75. Saya nggak lihat itu. Untung tulisannya nggak salah ya, Pak? Iya, betul, Mas. Pak, kalau jadi Paskibraka terus mau masuk TNI atau Polri, dipermudah nggak sih? Lewat jalur Paskibraka. Biasanya anak-anak Paskibraka hampir semuanya yang masuk TNI Polri punya apa namanya ya? Sebetulnya bukan masa dipermudah, tapi mereka dari mulai jadi Paskibraka pun seleksinya kan basicnya udah ada ya. Basicnya sudah ada. Cara akademik mereka sudah oke, fisik mereka sudah oke, postur juga bagus, kepribadian juga pasti bagus gitu. Zaman saya dandim di Tangerang, saya buat acara mereka, saya buat kami bangga pada kalian para penjaga merah putih. Saya bilang begitu, karena mereka penjaga merah putih, jadi kepribadian mereka pasti sudah bagus gitu. Kemarin itu kan acara cuma dihadiri beberapa 6 pejabat kalau nggak salah ya Pak. Iya. Tentu berbeda dong Pak. 10 pejabat. 10 ya, oke. Iya. 10. Tentu atmosfernya kan berbeda ketika mungkin Bapak juga pernah lihat upacara atau terlibat di upacara tahun-tahun sebelumnya. Iya. Dari pribadi Bapak sendiri, ada nggak sih perbedaan mungkin dari sisi
antusiasme Bapak memimpin upacara yang cuma eh, dihadiri segelintir orang Ya, dengan lebih enak mana gitu Pak? ya. Dari yang sebelumnya yang ramai sama yang sekarang di tengah pandemi ini. Itu kalau ngomongin itu imbang-imbang sih Mas. Sedih sama senangnya itu imbang-imbang gitu. Jadi Iya, iya, iya. sekali lagi karena jabatan saya kan Asop Pas Pampres Mas. Saya juga lama di Pas Pampres, jadi saya terlibat acara 17 tuh sangat-sangat sering gitu ya. Ribuan itu kalau kita undangan tuh sekitar 45.000 itu. Orang tuh dari mulai jam 6 pagi udah masuk gitu, udah crowded banget gitu ya. Jadi dan masuk itu yang melihat di dalam di istana itu udah ribuan orang gitu kan ya. Salah sedikit itu kita diliatin sama orang itu. Nah kemarin nggak ada orang sama sekali. Sedihnya kan itu kan nggak ada yang lihat. Tapi Iya. saya punya prinsip begini. Dengan upacara ini pada saat Indonesia Special Edition 75 tahun ya. Enak gitu kan ngomongnya 75 genap gitu ya. Kemudian dalam masa Iya. COVID itu pandemi begini. Terus semua orang pasti yang tadinya nggak nonton TV jadi nonton TV gitu. Oh Akan lebih betul. akan lebih banyak lagi orang yang ngelihat saya gitu di televisi Oh gitu. iya, 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 iya. Terus Benar, benar, benar. ya, terus kemudian bapak-bapak yang undangan ini 10 orang ini hanya yang di belakangnya Bapak Presiden itu hanya ada 10. Itu juga pasti akan fokus sama kita gitu. Gini Pak, ini kan Bapak kemarin mimpin di acara pas lagi pandemi. Sebelumnya pernah nggak sih ada kepikiran Bapak itu untuk mimpin upacara 17-an di momen yang normal? Kalau ya tadi itu Mas, kalau pikiran saya kan saya kan dari kecil pengen jadi danub dari awal Oh, dari dari awal emang udah ini ya. juga, kemudian saya juga mempersiapkan diri untuk manakala kan persyaratannya harus kolonel, harus pangkat kolonel. Jadi saya Iya. sudah Oh gitu. ya, jadi saya sudah menghitung sekitar tahun 2019 ataupun 2020 ataupun 2020 atau 2021 saya pasti mendapat kesempatan untuk seleksi gitu. Nah, karena mendapatkan seleksi dan tidak terpikirkan kan pada saat itu terjadi pandemi kan gitu. Jadi pikiran saya sih Iya. itu, tapi kemudian kesempatan itu benar-benar datang. Normal ya kondisi. Iya, di depan mata saya, tapi pada saat pandemi gitu. Makanya kemarin tantangan, kamu nggak apa-apa, nggak dilihat sama orang. Ya nggak apa-apa, karena cita-cita saya jadi danub di istana, udah gitu aja. Momen momen mimpin upacara kemerdekaan ini kan Bapak pernah tadi bilang udah beberapa kali ya Pak ya mimpin upacara walaupun momennya bukan 17 Agustusan gitu. Tapi Ya, untuk betul. yang di depan Pak Presiden ini sebelum kemarin itu sebelumnya apa pernah Pak mimpin upacara lain di depan Pak Presiden? Belum, Belum ya? belum pernah. Pertama kali saya memimpin upacara dengan inspektur upacara Bapak Presiden. Ya. Pasti bangganya luar biasa ya Pak. Sangat bangga Mas. Sebelum itu ada sempat ketemu secara personal dengan Pak Presiden nggak? Mungkin Pak Presiden kasih arahan atau apa sebelum upacara sehari sebelumnya atau? Kalau ketemu Presiden secara personal tidak ada kegiatan yang sebelum upacara ini dalam rangka upacara ini bertemu tidak ada. Jadi waktu gladi bersih juga nggak ketemu ya Pak? Gladi kotor justru Presiden gladi kotor melihat. Oh. Ya. Oh gitu. Okay. Karena pada saat kita gladi bersih itu hari Sabtu, kemudian tanggal 13 gladi kotor itu hari Kamis, itu Presiden melihat. Karena tanggal 14-nya beliau melaksanakan pidato kenegaraan di MPR. Iya. Jadi Pak Jokowi melihatnya pas tanggal 13. Disitulah melihat pas tanggal 13, saya bermain untuk upacara detik-detik proklamasi, upacara pengibaran bendera. Beliau duduk di kursi presiden, kemudian irupnya diperumakan oleh orang lain, disimulasikan oleh orang lain. Nah, beliau melihat keseluruhan itu dari mulai awal sampai akhir. Jadi, ya kalau boleh GR misalnya, mungkin setelah upacara bilang sudah tidak ada masalah, mungkin gitu kan. Ya udah, yang sudah beliau sudah oke gitu. Kecuali beliau kemudian kurang berkenan. Itu kenapa danupnya gemuk banget sih katanya. Coba cari yang lain. Nah, mungkin baru digantikan gitu kira-kira ya. Pak Gogor,
apakah Ya, penggunaan masker menjadi hambatan pernapasan saat memberikan aba-aba? saat hambatan tuh tidak terlalu besar karena kita udah berlatih ya. Apalagi maskernya sudah kita desain supaya mulut itu tidak menyentuh masker gitu. Mulut tidak menyentuh masker, jadi tetap bisa, hanya memang suara kemudian tidak bisa, kemudian kalau kita tidak pakai masker tidak sama persis lah gitu. Ya, Tapi bagus, tapi maksud saya, menurut saya dan saya pendengaran saya kemarin jelas kan, saya memberikan aba-aba tidak jelas. tidak kemudian jelek gitu. Ini ada lagi Pak, mungkin ini kenalan atau kerabatnya Pak Gogor. Apa itu, Mas? Pak, masih rajin lari 5 kilo sehari nggak Pak? Dari Ted Wahyu, dari Ted Kayak gitu, Wahyu. Pak. Pasti teman saya itu. Ya, saya kombinasi Mas, hari-hari lari gitu, nanti kemudian kardio, kemudian angkat berat apa segala macam. Tapi mulai nanti setelah September ini nanti saya akan mulai mencoba lagi mengikuti Mas Teddy tadi itu. Dia 10 kilonya udah cuma 50 menit itu. Kalah tentara itu. Padahal dia orang sipil tuh, Mas. Woi, luar biasa. Hebat dia. Tapi emang saya penasaran ini Pak. Saya ini kan salah satu sipil yang bisa dibilang agak males Pak untuk berolahraga. Gimana sih Pak? Mungkin karena emang Pak Gogor ini berasal dari SMA Taruna Nusantara, sorry. Ya. Terus juga di Akmil dan emang udah hari-harinya terbiasa dengan pola yang disiplin gitu Pak. Bangun pagi, lari, olahraga segala macam. Ya. Boleh dikasih tips nggak Pak buat saya dan sobat-sobat Petkom gimana caranya untuk memulai hidup disiplin gitu Pak, minimal olahraga apa? Karena di masa pandemi ini kan kita agak sulit bergerak leluasa. Iya. Tipsnya satu Mas, yang pertama harus punya tujuan dulu. Mau ngapain olahraga gitu kan. Kalau Mas ini saya pengen badan saya lebih sehat gitu kan. Ya berarti nanti baru kita apa yang harus kita lakukan. Saya pengen terhindar dari penyakit jantung misalnya. Harus ada tujuannya dulu. Selama tidak ada tujuannya nanti susah gitu kan. Saya pengen olahraga, nggak bisa. Saya cuma pengen olahraga toh, itu nanti kalau malas besok aja deh. Kan katanya begini, olahraga mulai besok. Begitu besok ngomong lagi olahraga. Selalu begitu Pak. Saya tiap bangun pagi. Besok lagi lah, besok aja lah. Nah iya gitu. Karena belum ada tujuannya. 2018 saya masih 90 kilo Mas. Tapi karena saya mempersiapkan tahun ini, saya bilang berat saya harus 75. Jadi saya dari 2018 September 15 kilo berarti. 15 kilo, saya turun 15 kilo. Dan itu bisa kita lakukan. Karena ada tujuannya kan. Mau seleksi komandan upacara. Nah, gitu kan. Berarti buat sobat-sobat Medcom nih sebelum memulai olahraga apapun gitu ya, harus punya tujuan dulu ya Pak. Mau ngapain nih kita olahraga gitu ya Pak ya. Betul banget itu. Iya. Oke Pak, kita ngobrolin soal lulusan Taruna Nusantara nih Pak dan Akmil. Apakah menjadi komandan upacara di istana pernah menjadi salah satu target Anda di sekolah? Mungkin di sekolah, makanya mungkin itu udah terjawab juga ya dari Bapak dari soal dari kecil emang udah pengen jadi itu ya Pak. Iya. Betul. Jadi ada di sekolah tuh ada kayak pemantiknya lagi nih Mas. Saya angkatan ketiga, Taruna Nusantara angkatan ketiga. Angkatan pertama itu salah satu siswanya berhasil menjadi paskibraka nasional TN1, Bang Hengki namanya. Sekarang polisi beliau, sudah kombes. Kemudian TN2 juga mengirim paskibra. Itu masuk ke provinsi. Nah, suaranya pas TN3 nggak ada paskibraka yang dikirim. Satupun siswa yang pernah menjadi paskibra.
baik paskibraka di provinsi maupun paskibraka di nasional gitu. Kebetulan setelah itu tahun setelahnya pada saat itu dan komandan upacaranya adalah waktu itu masih menjadi Asop Kodam Jaya gitu. Jadi karena kita tidak punya paskibra, kemudian ada waktu itu ada laporan komandan upacara, kita nonton gitu kan ya. Ya itulah kira-kira menjadi apa namanya pemantik. Kemudian saya semakin semangat untuk bisa menjadi tentara, bisa menjadi komandan Pak, upacara. sorry, masih dengar suara saya, Pak? Oh ya. Masih. Ini Pak, saya tadi sempat sebelum ngobrol ini saya sempat searching dikit Pak. Saya ketemu salah satu artikel yang katanya Pak Gogor ini sempat nggak dapat restu orang tua ketika mau masuk ke SMA Taruna Nusantara ini Pak. Apa benar Pak? Ya. SMATN ya. Iya. Iya. Jadi benar Mas. Saya ini kalau benar ya. Ibu saya tadi saya lihat ibu saya join itu tadi. Jadi oh iya. Iya. Jadi saya SMP, saya pengen berangkat ke SMATN, dibilang ngapain SMA di Kediri saja, nanti kuliah baru keluar, ada di Surabaya, di Malang, mana orang Jawa Timur saya kan. Tapi kemudian karena mungkin beliau juga nggak pengen jadi tentara, karena dia tahu kalau saya masuk SMA Taruna, mungkin dia juga akan jadi tentara gitu kan. Mungkin saya pasti akan jadi tentara, makanya dia nggak mau juga. Nah, apa yang jadi keberatan ibu? Akhirnya Pak, karena itu tahu, kita harus daftar. Ibu saya itu saya palsu. Jadi tanda tangan palsu sampai proses pendaftaran selesai. Kemudian satu Kediri panggil ke Malang. Pada saat pemanggilan itu saya ngasih tahu ibu saya, loh kok kamu dipanggil ke Malang? Kamu daftar apa? Katanya. Siap. Saya anak laki-laki satu-satunya kan. Adik saya perempuan 2 gitu. Jadi kalau Tara terus udah akhirnya pada saat kalau nanti jadi tentara kan jadi ditinggal-tinggal gitu. Padahal iya betul. Ada kalau alasannya ternyata ini ya, ibu emang belum siap ditinggal bapak. Terlalu sayang kayaknya Pak. Itu sudah, karena anak laki-laki satu-satunya gitu. Jadi, terus, iya, benar. Nah, padahal begitu saya lulus SMA, masuk ke SMATN, dia bilang kuliah ya katanya. Pas lagi penerimaan itu kan, terus saya bilang enggak, saya tetap mau jadi tentara. Ngambek lagi. Terus 3 bulan masa basis, habis 3 bulan masa basis, baru dia ngomong, ya udahlah, kalau kamu mau jadi tentara, Mama restui katanya. Nah, alhamdulillah, akhirnya ya apa jadilah Pak, saya kira-kira tentara dari, gitu kan. Iya, dari Bapak kira-kira apa Pak yang bikin Ibu Pak Gogor ini luluh akhirnya menyetujui Bapak jadi tentara? Hal apa kira-kira yang membuat Ibu luluh? Kalau saya pikir karena mungkin ibu saya pasti berpikirnya satu itu, yang kedua dia tahu kalau tanpa restunya beliau pasti saya kan nggak jadi, makanya dia pasti merestui. Daripada jadi tentara nggak saya restui, anak saya malah tidak jadi orang, malah celaka dan segala macam, mendingan saya restui sekalian gitu kan, gitu kira. Betul. Ya kan, sebenarnya akhirnya sekarang terbuktikan ya Pak. Perhitungan dagangnya bagus itu, karena memang ibu saya perhitungan dagangnya kan bagus banget. Kalau saya nggak restuin, padahal saya sayang sama dia, nanti kalau dia jadi tentara, rugi saya. Gitu. Mendingan saya restuin, dia bisa jadi bagus kan begitu. Kira-kira begitulah. Alhamdulillah ya Pak. Dengan restu ortu sekarang bisa kemana-mana kan Pak. Pak Gogor, AA di belakang nama Bapak itu kepanjangannya apa? Banyak yang kepo Pak. Iya. Kepo juga rupanya ya. AA itu kepanjangan dari Agni Aditya. Jadi nama saya panjang Mas, tapi sebetulnya saya terlahir dengan nama AA itu, Agni Aditya. Agni itu gitu. Agni itu singkatan dari anaknya Gembong sama Erni. Gitu. Agak jauh ya Pak. Iya, dipikir kan api kan ya, dewa api itu kan. Iya. Ini itu anaknya, bapak saya namanya Gembong, ibu saya namanya Erni. Gitu. Jadi,
Nah, karena waktu itu nenek orang catatan sipil di pemerintah daerah gitu ya, di Kota Madia gitu, nama apa ini kok ada Agni-Agninya gitu kan, nggak kayak nama bapak. Dikasih tambah sendiri, Iya, Muhammad Imam Gogor gitu Muhammad. ceritanya. Gitu Mas. Kalau Gogor sendiri boleh tahu, Pak, Kalau apa artinya, Pak? Gogor tuh bahasa Jawa Mas, itu artinya anak macan. Wow, Karena bapak saya namanya terbukti Gembong. dong sekarang jadi macan beneran, Pak. Ya, Gembong tuh macan, macan. Kalau Gembong tuh macan Jawa. Jadi anak Muhammad Imam Gembong, anaknya Muhammad Imam Gogor gitulah kira-kira nenek saya Oh, bikinnya gitu. Namanya orang dulu ya. berarti kalau boleh saya simpulkan neneknya Pak Gogor ini udah punya feeling kalau bapak ini bakal jadi macan suatu hari nanti. Kayaknya kalau namanya Gogor tetap anak macan terus Mas. Gak bisa jadi Gembong gitu kan. Gogor terus Oh gitu. iya bener. Jadinya anak gitu. Siapa tokoh yang Anda kagumi dan membawa pengaruh besar paling besar dalam kehidupan Bapak? Ada Gimana nggak Mas? sosok yang jadi panutan, Mbak? Ada nggak Pak sosok yang jadi panutan besar Pak Gogor sehingga bisa menjadi Bapak yang sekarang ini? Ya, mungkin saya dari kecil tidak terlalu suka membaca gitu ya. Jadi saya tidak tahu tokoh-tokoh besar gitu yang terus itu juga ini. Ya tokoh bagi saya ya almarhum bapak saya itu yang Oh, menanamkan nilai-nilai yang saya miliki sekarang ini beliau. Tentunya kalau ibu biasanya kan mengikuti mendidik kan mengikuti apa namanya perasaan gitu ya. Kalau bapak kan iya, mendidik iya, kita iya, iya. logika, lu harus begini, kamu harus Betul, begini. Kalau kamu betul. mau jadi seseorang yang kuat sampai di sana, kamu harus seperti ini gitu. Jadi nilai-nilai itu yang keseharian dari kecil saya ditanamkan oleh bapak saya untuk itu gitu. Berjuang Iya, mendapatkan iya. apa yang kamu mau gitu. Itu seperti itulah kira-kira. Itu dapat dari Bapak ya, Pak? Bahkan sampai sekarang Bapak pegang Iya, ya, Pak? iya, Seperti yang tadi saya pernah bilang, saya mau minta sedikit tips atau motivasi atau mungkin pesan-pesan dari Pak Gogor yang bisa di-share ke teman-teman Sobat Netcom yang nonton ini, apalagi buat teman-teman yang lagi mungkin punya cita-cita bakal jadi seperti Bapak atau yang sedang meniti karir di Akademi Militer, Pak. Apa kira-kira iya. buat tips atau sarannya biar bisa jadi seperti Bapak? Tip dan saran saya sih sederhana. Kita punya cita-cita harus kita perjuangkan dan jangan pernah patah arang untuk memperjuangkan cita-cita itu gitu. Ya yang namanya cita-cita pasti banyak perjuangan. Kalau kita nggak bisa Iya, menggapai cita-cita itu bukan kita merubah cita-citanya, tapi kita harus merubah jalan untuk bagaimana kita bisa mencapai. Kan begitu. Kalau kita pengen iya, cita-cita jadi A, terus kita gagal, terus kita pengen merubah lagi, merubah lagi. iya, iya. Susah juga, nggak begitu juga gitu. Tapi kalau kita gagal mencapai itu, kan gitu. Mungkin cara kita belum tepat, berarti kita harus mencari cara Belum yang lebih tepat tepat. untuk bisa Mungkin mencapai pakai cita-cita. jalan B gitu ya, Pak ya. Ya, betul. Ya, Kira-kira ya, begitu, Mas. ya, ya. Siap. Berarti kalau boleh saya simpulkan harus punya tekad yang kuat ya, Pak ya. Kalau punya cita-cita tuh harus benar-benar Ya, tekadnya harus kuat dulu, Pak ya. Jadi nggak gampang nyerah gitu, Pak. Ketika kita gagal di satu kesempatan, kita bisa bangkit di betul. kesempatan kedua, ketiga, keempat. Gitu ya, Pak. Ya. Oke, Pak. Terima kasih banyak loh, Pak, atas waktunya, kesempatan berbagi informasi, berbagi cerita. Sama-sama, Mas. Terima kasih. Kita, ya, terima kasih banyak. Oke, Pak. Terima kasih banyak buat sobat-sobat Netcom semua juga terima kasih atas waktunya, atas partisipasinya di acara Ngobras Ngobrol Asik Netcom. Saksikan Ngobras berikutnya dengan narsum dan tema yang gak kalah menarik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Pak.